Apalagi teman-teman yang menggunakan dosis lebih 3 bulan, sudah ada setahun, 2 tahun, ya, maka itu sangat-sangat mungkin untuk menimbulkan kondisi gangguan metabolisme tulang tadi. Begitu ya. Jadi itu salah satu hal yang kita takutkan dalam efek samping metil, efek samping prednison ini. Dan itu teman-teman mesti tahu supaya kita bisa sama-sama mencegah munculnya efek samping tadi. Kalau untuk siklus haid, sebetulnya kalau steroid ini kan salah satu hormon juga ya, bisa aja memiliki efek pada siklus haid, tetapi lebih mungkin akibat lupusnya. Ya, lupus juga sangat-sangat bisa untuk memiliki efek pada siklus haid. Jadi untuk mengetahui sebetulnya apa memang gangguan siklus haidnya itu akibat penyakitnya, penyakit lupus, ya atau mungkin ada gangguan kandungan, sistem kandungan yang lain. Bisa aja ada kista misalnya ya, atau bisa saja ada memang gangguan hormonal, itu mesti dievaluasi dengan teliti dan biasanya kita melakukan kolaborasi dengan spesialis kandungan atau spesialis endokrin dan metabolik untuk mengevaluasi kondisi hormonal teman-teman semua. Begitu. Jadi tidak semata-mata akibat steroidnya. Tapi kalau ke tulang, ya itu sangat mungkin sekali. Jadi itu sangat kita waspadai. Begitu. Nah, saya kembalikan ke Mbak Yuli, mudah-mudahan cukup jelas. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh mungkin boleh sampaikan ke panitia atau raise hand supaya bisa langsung kita jawab live di sini. Untuk Kak Siti, apakah sudah bisa diterima penjelasannya Dr. Faisal tadi? Mungkin Kak Siti bisa open mic atau bisa nulis di chat. Jadi intinya, oh ya raise hand. Kak Siti, silahkan untuk berinteraksi langsung dengan mau video boleh, mau open video boleh, atau open mic langsung, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan, tapi jangan lama-lama ya. Kasihan yang lain nanti. Monggo Mbak Siti. Ya, halo Dok, selamat siang. Silakan Mbak Siti. Ya, Ibu silakan. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih penjelasannya juga sangat jelas. Kan saya 2 tahun lebih menggunakan MP, dikasihnya sama dokter dalam, sudah terkena osteoporosis itu Dok. Jadi MP-nya itu harus terus diturunkan supaya tidak terlalu osteoporosis apa gimana? Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab dengan singkat ya. Jadi metil itu MP atau prednison pada hilang sinyal Dr. Faisal. Kayaknya sinyal Dr. Faisal berhenti ya. Hilang stop. Dokter Andi mau jawab dulu? Kalau gitu mungkin saya backup sementara nih sampai Dr. Faisal nanti muncul lagi ya. Lanjut, jadi bagaimana sih dengan metilprednisolonnya ya? Jadi memang mungkin osteoporosisnya muncul akibat pemakaian metilprednisolon yang sudah diberikan. Mungkin dosisnya awalnya besar, kemudian ada jangka panjang dan kronis. Nah, bagaimana dengan metilnya saat ini? Apakah perlu diturunkan? Nah, memang kalau misalnya kita mengobati pasien dengan lupus, biasanya kita evaluasi untuk aktivitas penyakitnya, begitu. Dalam arti kita evaluasi bagaimana pengobatannya, apakah sudah maksimal, dosisnya bagaimana. Karena memang sebenarnya metilprednisolon adalah tujuannya itu akan diturunkan dosis atau dihentikan pada pasien dengan lupus dan juga beberapa penyakit autoimun lainnya gitu. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan bagaimana pengobatan imunosupresannya nih atau yang kita sebut dengan DMARD. Nah, ini merupakan hal yang terpenting untuk mencegah penggunaan dosis steroid yang tinggi gitu. Jadi dievaluasi dulu dan lihat aktivitasnya. Kalau misalnya memang aktivitasnya sudah terkontrol, ya sebaiknya memang kalau bisa diturunkan dan juga disertai dengan pengobatan DMARD imunosupresan lainnya nih seperti hidroksikloroquine mungkin yang sering kita berikan ya untuk mengontrol aktivitas lupusnya gitu. Sebenarnya tujuannya itu agar nanti metilprednisolonnya bisa lambat laun diturunkan. Dan bagaimana dengan osteoporosisnya? Ya mungkin osteoporosisnya kita evaluasi ya apakah memang perlu pengobatan lebih lanjut. Yang pasti untuk
kalsium dan vitamin D itu harus juga diberikan untuk ya, berikutnya. Dr. Faisal udah masuk nih. Nah, terputus tadi ya, Dr. Faisal ya? Iya, mohon maaf tiba-tiba sinyalnya hilang. Ya, jadi menambahin dikit aja. Jadi teman-teman, tahun ini kita akan membuat atau mempublikasi rekomendasi untuk GIOP. Untuk GIOP ini yang maksudnya osteoporosis akibat penggunaan steroid. Jadi saya kasih bocorannya dikit. Jadi sebetulnya nanti kalau pada pasien-pasien yang menggunakan metil atau prednison ya, kemudian mengalami risiko tinggi untuk osteoporosis ini, nanti akan ada tindakan antisipasinya. Tindakan antisipasinya itu ada 2, yaitu penggunaan obat-obatan yang bisa meningkatkan kepadatan tulang, dan yang kedua aktivitas fisik, ya, exercise, ya. Penggunaan obat-obatan misalnya itu vitamin D dan kalsium, ya. Exercise itu misalnya ya aktivitas yang bisa meningkatkan massa otot, kekuatan otot, ya, dan juga bisa melakukan meningkatkan kekuatan tulang. Ya, itu nanti ada senamnya, ya, ada latihan-latihannya yang nanti bisa dilakukan oleh teman-teman yang mungkin memiliki risiko tinggi untuk osteoporosis ini walaupun masih muda. Jadi kata kuncinya adalah walaupun masih muda, sangat-sangat mungkin untuk mengalami pengeroposan tulang. Oh ya, ini sekali ya, apa namanya, sudah jelas ya penjelasan dari Dr. Faisal dan Dr. Andi Raga tadi. Ini dokter terkait steroid ini ada beberapa keluhan dari teman-teman terutama yang masih di daerah karena kesulitan bertemu reumato dan sebagainya, juga karena ketersediaan obat. Seringkali mereka hanya mengandalkan steroid only dalam tata laksana pengobatannya. Nah ini kadang-kadang dari dokternya sendiri sudah diminta untuk rujuk ya dokter, cuman dari segi pasiennya kan masih jauh dan sebagainya. Nah dari penjelasan tadi kan kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya untuk steroid ini tidak diproyeksikan untuk jangka panjang ya, secepat mungkin digunakan di MAX untuk membantu mengendalikan aktivitas lupusnya ya dokter ya, untuk meminimalisir efek samping steroidnya tadi ya dokter ya. Iya Mbak. Iya. Jadi itu untuk pertimbangan teman-teman yang masih ragu-ragu ya, karena harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi grade-nya supaya dapat imunosupresan atau DMARD, itu manfaatnya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Semoga dengan penjelasan tadi teman-teman sudah tidak ragu lagi dan bisa menerima saran dari dokter yang menangani. Kalau selanjutnya untuk pertanyaan kedua, Kak Alfred. Ini dari Kak Indri, apakah steroid itu menyebabkan street mat dan bagaimana cara menghilangkannya? Dokter Andi mungkin bisa membantu? Oh, iya, oke, baiklah. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Indri. Ini Mbak Indrinya udah di sini nih? Udah ya? Untuk memastikan juga nih, nanti mana tahu belum kan ya, nanti kita jawab rupanya udah kelewatan gitu. Ada dong, kan. ada dong. Ada ya? ya? Oke, baiklah. Jadi Mbak Indri ya, iya, memang sih sebenarnya salah satu ya, efek samping dari steroid itu bisa menyebabkan stretch mark, terutama apabila di penggunaan yang dosis tinggi dan juga jangka panjang ya, karena peningkatan dari hormon kortison dan akibat steroidnya tadi. Jadi istilahnya kulit juga susah ataupun agak sulit untuk men-stretching, jadi terakhir munculnya stretch mark ini. Dan bagaimana menghilangkannya? Memang menghilangkannya sih sampai sekarang itu banyak produk-produk di luar yang katanya bisa menghilangkan ataupun teknik dengan laser dan sebagainya. Memang itu bisa diupayakan, tetapi dari beberapa penelitian juga hasilnya memang tidak bisa mengembalikan keadaan normal lagi gitu, hanya mengkaburkan stretch mark tersebut gitu. Tetapi memang beberapa pengobatan dibutuhkan, terutama moisturizer nih ya, moisturizer untuk ke kulit supaya mengurangi. Yang paling sering itu kalau awal-awal mau stretch mark-nya muncul biasanya ada gatal-gatal tuh ya. Jadi digunakan moisturizer ya untuk membuat kulit lebih lembab dan mencegah supaya stretch mark-nya tidak semakin parah lagi. Tetapi memang iya, steroid bisa menyebabkan stretch mark, baik itu steroid yang topikal maupun yang sistemik yang diminum secara pil ataupun yang diinfuskan gitu sih. Ya, terima kasih dokter. Dokter Faisal mungkin ada tambahan? Ya, kayaknya cukup jelas ya. Juga jangan lupa sih, makanya pasien lupus kan banyak yang wanita ya. Jadi sangat-sangat concern dengan penampilan. Jadi memang salah satu efek sampingnya itu, dan kalau memang sudah mulai muncul ya konsultasi kembali ya kepada klinisi atau pada DPL-nya
mungkin nanti bisa dikosongkan ke kulit, ada tuh semacam salep yang mungkin bisa meminimalkan efek stretch mark tadi, sambil tentunya diusahakan untuk menurunkan dosis metilnya seminimal mungkin, begitu. Ya. Masih terkait ini dokter, terkait efek samping ya, karena memang steroid ini menjadi momok tersendiri buat teman-teman ya. Moonfish dokter, seperti gimana untuk Moonfish itu dokter, terkait penggunaan steroid? Dokter Faisal? Baik, ini ditanyakan oleh Mbak Septi. Bukan ya? Beda Nah, dokter. iya. Nah, jadi begini, teman-teman sekalian, jadi salah satu efek steroid ini, dia kan tadi sudah kita sampaikan, itu sebetulnya salah satu hormon ya. Jadi dia itu bisa mengakibatkan moon phase. Dalam hal ini moon phase itu penumpukan lemak-lemak di bawah kulit, ya, di bawah kulit pada wajah, ya. Tapi biasanya kalau memang moon phase-nya itu akibat steroid, ya, dan cepat kita hentikan atau kita minimalkan dosisnya, biasanya akan kembali lagi bagus moon phase-nya, begitu ya. Jadi ya teman-teman mesti selalu berkaca ya, lihat makin muka atau gimana. Tapi pada intinya itu memang salah satu efek samping yang dimiliki oleh steroid tadi. Tapi memang kayak tadi disampaikan oleh Mbak Yuli, kadang-kadang pasien senangnya minum metil, soalnya dia minum metil gejalanya hilang semua, malah takut minum dimat. Padahal itu kebalik teman-teman sekalian. Ya, obat untuk menghentikan aktivitas lupusnya itu adalah imunosupresan atau dimat tadi. Metil itu kita gunakan hanya sebagai jembatan sambil menunggu efek dimat atau efek imunosupresan itu muncul dengan optimal. Gitu. Jadi makin ke depan makin lama itu dimatnya yang tetap diminum, sedangkan metilnya makin lama itu dihentikan. Kalau bisa dihentikan, begitu ya. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya dokter ya, nanti kalau misalnya sudah terkendali, steroidnya sudah mulai tapering off, moon phase-nya bisa berkurang ya dokter ya? Bisa, itu banyak pasien sih memang yang setelah menghentikan metil ya pelan-pelan kembali ini, sehingga ketika kita mau kasih metil lagi, misalnya ada peningkatan aktivitas penyakit, takutan gitu. Tapi ya itu memang kasus demi kasus ya, case by case ya. Jadi dosis metil, lama metil itu tidak sama masing-masing pasien. Ya. Ya, cukup jelas ya untuk efek samping steroid terkait dengan stretch mark dan moon phase tadi ya. Untuk berikutnya Kak Alfred. Nah, ini dari Kak Septi Haryati. Apakah efek samping steroid jangka panjang mempengaruhi panca indera, menyebabkan brain fog, berpengaruh pada kesuburan, kesehatan jiwa, atau bahkan menyebabkan leukosit tinggi yang mengarah ke leukemia? Bagaimana Dr. Andi Raga? Iya, oke, baiklah. Wah, banyak nih ya efeknya ya. Jadi memang selain karena steroidnya, kalau pada lupus mungkin ya beberapa hal ini juga bisa diakibatkan oleh dari aktivitas lupusnya itu sendiri gitu. Jadi kita memang harus memilah-milih apakah ini memang karena masalah lupusnya sendiri aktivitasnya yang belum terkontrol, apakah penggunaan steroid. Jadi memang beberapa laporan sih ya di penelitian juga bahwasanya steroid bisa menyebabkan masalah di apa namanya di bagian seperti ini memang syarafan dan sebagainya itu bisa diakibatkan oleh lupusnya itu sendiri. Tapi kalau misalnya menyebabkan leukosit tinggi yang mengarah ke leukemia, mungkin dari laporannya belum ada ya, tetapi memang menyebabkan leukosit tinggi mungkin diakibatkan oleh adanya infeksi sendiri ya. Jadi itu mungkin penyebabnya bagaimana steroid bisa menyebabkan leukosit. Tetapi kalau misalnya ke arah leukemia, sepertinya saya belum ada juga pernah membaca hal tersebut ya. Bagaimana Dr. Faisal, Dok? Steroid dengan mengarah ke leukemia. Oke, baik, makasih kepada Mbak Septi. Tadi sudah dijelasin oleh Dr. Andi, kita mesti memisahkan apakah kondisi yang dialami itu adalah akibat penyakit lupusnya maupun penggunaan steroidnya. Jadi, kalau untuk brain fog itu gampang lupa, itu biasanya lebih ke akibat lupusnya ya. Kalau steroid sih nggak sampai menimbulkan hal itu ya. Kemudian apakah ada efeknya dengan panca indera ya? Apa nih mata, hidung, telinga, mulut? Kalau untuk mata ada, untuk mata bisa menimbulkan katarak, ya bisa meningkatkan risiko glaukoma juga, ya. Kalau hidung kelihatannya nggak begitu ini ya, kecuali kalau mungkin memakai yang disemprotkan kali ya, yang topikal yang disemprotkan mungkin ada bisa mengakibatkan meningkatkan risiko infeksi jamur misalnya ya.
Tapi yang paling utama sih pasti mengeluhkan pada mata, ya, bisa katarak atau glaukoma. Kemudian pada kesuburan sih kelihatannya enggak, ya. Dan teman-teman juga mesti tahu sebetulnya penyakit lupus itu ya tingkat kesuburannya itu sama dengan yang bukan lupus. Ya bukan malah nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika mau hamil, lupusnya mesti dalam kondisi terkendali supaya kehamilannya aman. Begitu. Makanya banyak nih pasien yang datang ke poli bulan lalu aman-aman aja, bulan ini tiba-tiba hamil. Banyak banget. Jadi lupus itu tidak mengganggu tingkat fertilitas teman-teman ya. Kemudian kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa mungkin bukan akibat steroidnya ya, tapi mungkin bisa jadi akibat kecemasan atau akibat penyakitnya. Kalau tadi teman-teman mengikuti lupus camp, itu sangat jelas dikatakan bahwa kondisi penyakit yang lama, penyakit jangka panjang, penyakit kronis itu memiliki efek tentu pada mental health, baik itu kecemasan atau kesedihan ya, atau mungkin menganggap sia-sia hidupnya segala macam, dan itu memang efek akibat kondisi yang dialami, bukan akibat steroidnya. Kalau untuk leukosit, memang steroid ini dalam dosis tinggi itu bisa meningkatkan leukosit, ya itu namanya leukositosis induced by steroid. Tapi nggak sampai leukemia. Kalau leukemia itu kan keganasan, ya biasanya kalau leukositnya sampai sekian puluh ribu, bahkan sekian ratus ribu, ya. Kalau leukositosis akibat steroid dosis tinggi, ya biasa itu yang mengakibatkan ini yang injeksi ya, bukan yang tablet ya. Itu mungkin sampai belasan ribu saja. Tapi kita mesti waspada, ya. Pada pasien-pasien lupus, mungkin jika teman-teman tadi ikut lupus camp juga saya menyampaikan itu gampang kena infeksi. Salah satu penanda infeksi itu adalah meningkatnya leukosit. Ya, jadi kalau misalnya cek lab leukosit meningkat, yang mesti diwaspadai juga jangan-jangan infeksi, bukan semata-mata akibat penggunaan steroidnya. Apalagi kalau penggunaan steroidnya itu dosis kecil atau tablet, ya. Jadi itu tidak begitu sampai meningkatkan leukosit sampai puluhan ribu sampai kayak leukemia. Ya, jadi penggunaan steroid tidak menyebabkan leukemia. Ya, sudah jelas sekali ya penjelasannya dari Dr. Faisal dan Dr. Andi Raga. Selanjutnya Kak Alfred ada slide lagi. Dari Kak Hermalina Putri. Mengapa ketika turun dosis atau tapering, badan terasa nyeri? Apakah jika seandainya ini terjadi, apakah kita harus kembali ke dosis awal atau bagaimana, dokter? Monggo Dr. Faisal dulu mungkin. Baik, makasih Mbak. Ya tadi nanya siapa namanya Mbak? Mbak Hermalina Putri. Oh, Hermalina ya, Putri. Baik. Makasih. Nah, jadi sebetulnya untuk kita memodifikasi dosis obat, baik itu, mohon maaf, apakah suara saya jelas? Jelas. Iya. Jika kita memodifikasi dosis obat, baik itu dosis obat steroid maupun dosis obat DMARD, ya. Jadi itu nggak boleh mendadak, ya. Kemudian mesti kita sesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Jadi teman-teman mesti mengetahui bahwa obat-obatan DMARD, ya, imunosupresan, misalnya HCQ, ya, kemudian MTX yang biasa dipakai teman-teman penyintas lupus, itu ketika dia diminum tidak langsung menimbulkan efek kepada pasien. Jadi biasanya muncul efek pengobatannya itu 4-6 minggu kemudian. Nah, jadi sambil menunggu efek DMARD-nya itu optimal, kita menjembataninya dengan menggunakan steroid tadi, ya. Jadi kalau kita menggunakan steroid, misalnya metil atau prednison, itu memang gejala langsung enakan biasanya, ya. Tetapi penggunaan obat-obatan ini tidak menghentikan aktivitas penyakit lupusnya. Nah, makanya banyak teman-teman yang lebih senang tuh minum metil sebanyak-banyaknya supaya gejalanya nggak ada, padahal lupusnya masih aktif di dalam tubuhnya. Nah, jadi kalau misalnya pengobatan DMARD-nya itu sudah mulai menunjukkan efek, maka kita boleh menurunkan dosis metil pelan-pelan sambil kita memodifikasi juga dosis DMARD-nya, ya. Jadi, semisalnya setelah
metil itu diturunkan dosisnya, dijumpai peningkatan aktivitas penyakit, itu maknanya aktivitas penyakitnya sebetulnya belum terkendali dengan baik oleh DMARD. Jadi, kita boleh menaikkan dosis DMARD-nya, ya. Pilihannya adalah menaikkan dosis DMARD, misalnya menaikkan dosis MTX misalnya, atau kita boleh mengembalikan dosis, atau sambil menaikkan dosis DMARD, menunggu efeknya muncul, kita boleh mengembalikan ke dosis yang semula, ya, atau kita naikin dikit, ya, dosis metilnya. Kemudian kita evaluasi lagi 2-4 minggu, setelah efek DMARD-nya itu muncul dengan optimal, maka kita mulai kembali menurunkan dosis metil, ya. Jadi memang seandainya teman-teman mengalami kondisi setelah metil itu diturunkan dosisnya, dijumpai aktivitas penyakit yang meningkat, bisa jadi memang DMARD yang ada saat ini itu belum adekuat untuk menekan aktivitas penyakitnya. Itu kemungkinan yang ke-1. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi memang teman-teman mengalami kondisi kekambuhan bukan akibat obat. Ya, bisa jadi akibat ada infeksi, atau mungkin badannya udah enakan tiba-tiba ikut senam pagi jam 10 pagi, gitu ya, kambuh ya, kena kayak matahari ya. Ada trigger. Atau jalan-jalan jauh-jauh, kecapean, atau emosi. Bisa jadi itu yang memicu. Begitu. Jadi teman-teman mesti mengenali penyakitnya, mengenali tubuhnya, mengenali pola penyakitnya. Dan ini adalah tujuan kita melakukan diskusi ini dengan intens kepada teman-teman supaya teman-teman nggak menyalah-nyalahkan obat, nggak nyalah-nyalahin penyakit, tapi kita mesti acceptance dan memahami dan mengenali, itu yang paling penting. Ya, baik Mbak Yuli, itu aja. Mungkin ada tambahan lagi, Dok Andi? Dr. Andi ada tambahan? Itu jelas ya, Dr. Faisal. Ya, tapi intinya jangan swamedikasi ya, jangan mengobati. Betul. Harus tetap konsul ya, dokter ya. Banget nih dibilang sama Dr. Faisal nih, tapi tetap harus kita kompromikan dengan DPL-nya ya, bagaimana hal tersebut. Jadi tetap kita tidak bisa ya auto kembali ke dosis yang tadi, karena belum tentu juga dosis tersebut yang tepat untuk kita ya, dokter ya. Tetap harus konsultasi dulu. Ya, kemudian yang lainnya, Mas Alfred, ada ini lagi, pertanyaan lagi? Ini dari Kak Lola. Apakah efek samping steroid jangka panjang? Itu sudah banyak tadi ya kita bahas. Terus karena kalau ini ternyata Kak Lola ini parno dengan efek samping, tetapi kalau tidak minum nyeri semua badannya. Nah, ini gimana nih, Dokter Andi? Jadi memang sebenarnya kita udah berbicara tentang efek samping steroid jangka panjang banyak ya kan, disebutkan di atas mulai dari osteoporosisnya lah, ke glukoma, katarak, kulit juga tadi ya kan, terus pada beberapa juga dengan peningkatan kadar gula juga bisa meningkat gitu kan. Jadi itu semua efek samping jangka panjangnya penggunaan dari steroid. Makanya kita kalau bisa meminimalkan penggunaan dosisnya dan juga jangan jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya minum dan masih nyeri semua, ya tadi udah dijelaskan sama Dr. Faisal juga bahwasanya bagaimana aktivitas penyakitnya gitu kan. Terus bagaimana dosis DMARD-nya, apakah udah optimal sehingga bisa mengontrol penyakitnya, atau memang ada aktivitas lain yang menjadikan trigger menyebab suatu penyakitnya itu masih tiba-tiba aktif ataupun flare. Gitu sih, Mbak Yuli. Iya, setuju Dokter. Dr. Faisal menambahkan? Baik, mungkin kalau Mbak Lolanya ada, boleh open mic atau open video, open cam. Saya pengen nanya nih langsung. Nah, ini dia. Sudah. Silakan, Mana Pak? Gimana, Dok? Silakan Mbak Lola. Mbak Lola posisi di mana, Mbak? Di Padang, Dok. Di Padang ada Dr. Najirman ya? Ada. Saya memang sama beliau. Baik. Jadi kadang-kadang itu flare-nya itu sering muncul tuh bila mau haid gitu, karena kebetulan mungkin haid itu kadang-kadang datang, kadang-kadang sebulan nggak datang gitu. Jadi begitu misalnya mau haid suka flare gitu, nyeri, kemudian memar di kaki, badan kayaknya lemes gitu. Pokoknya benar-benar nggak nyaman. Kalau dosis MTX saya sekarang 4 seminggu, Dok. Kemudian karena kemarin sempat flare itu dinaikin dosisnya, metilnya 2 kali sehari, kemudian ditambah Forest itu yang untuk relaksan ototnya itu 2 kali sehari. Tapi karena kebetulan ini nyerinya seperti
malam suka kram sampai seperti menusuk-nusuk gitu dok dari menjalar, karena kan saya lebih parahnya tuh di kaki sama tangan lengan kiri gitu. Jadi kaki dan lengan kirinya agak seperti agak lemah dan ada kayak trigger finger gitu dok. Jadi kalau menggenggam itu sulit kalau yang lengan kiri udah. Nah, jadi karena dikram di kaki kiri dan lengan kiri itu udah sampai kadang-kadang menjalar dari kaki sampai ke lengan, ke jari gitu ya, kayak menusuk ditambah ini Provelin dok, 2 kali Provelin 50, 2 kali sehari. Nah, begitu kondisi saya dalam 5 hari ini dok. Baik Mbak Lola. Jadinya ini kalau saya tangkap ada 3 hal nih, ada 3 poin penting nih ya. Iya. Ya, satu, kondisi kekambuhan pada saat menjelang haid, yaitu Iya. bukan yang lupus, yang sehat aja banyak yang begitu ya. Jadi memang kalau diagnosis saya menurut dokter itu kemarin kan saya RA dok. Oke. Baik. Tapi hasil CRP sama anti-CCP-nya negatif gitu. Jadi mungkin karena jari kirinya itu sama lengan kirinya kaku, mungkin dari dari kondisi fisik saya mungkin diambil lah ininya RA dok. Baik. Nah, ini tapi kalau ini saya sering juga sekarang nyeri di tumit kanan dan sendi kanan, kalau sendi lutut dua-dua dok. Kalau tumit yang nyeri itu di kaki kanan, sama di kuku agak kayak ada gelombang-gelombang gitu dok. Oke, baik. Tentunya saya nggak bisa mendiagnosis Mbak Lola ya. Dan kalau Mbak Lola kemarin ikut kegiatan, ada saya juga ngomong di kegiatan Sahara ya, yang RA. Jadi memang bisa jadi memang ada kelompok pasien RA yang didiagnosis dengan RA, tapi antibody negatif ya. Itu Iya. Tapi di sini kita nggak bahas itu. Yang kita bahas adalah kondisi kekambuhan pada penyakit autoimun ya. Jadi memang sebelum haid, penyakit autoimun lupus kah, RA kah segala macam itu bisa aja mengalami kekambuhan. Jangankan yang autoimun, yang sehat juga bisa ya, sakit ya, sakit kepala segala macam. Jadi memang sangat logis jika memang ketika sebelum haid itu bisa memicu kekambuhan. Nah, itu poin ke-1. Poin yang kedua, jika memang kekambuhannya selalu dialami, bisa jadi memang penggunaan DMAT-nya dalam hal ini MTX mungkin mesti kita naikkan ya. Soalnya mungkin untuk dosis MTX itu untuk RA itu atau untuk autoimun itu 7,5 mili sampai 20 mili sampai 25 mili seminggu. Satu tablet itu kan 2,5 mili. Jadi 3 sampai 10 tablet gitu. Jadi Mbak kan masih 4 tablet ya, jadi masih 4 ya. Kita naik-naiknya sampai 5, 6 atau 7 sampai nanti dosis yang sangat cocok untuk Mbaknya. Tentunya itu mesti dikomunikasikan dengan dokter yang menangani gitu. Baik. Bahwa selalu kambuh. Nah, yang ketiga adalah penggunaan metil dinaikkan ketika saat mengalami kambuh itu masih boleh ya, tapi nanti kalau sudah enakan, apalagi sudah naikin DMAT, itu mungkin sudah saatnya dicoba untuk diturunkan kembali dosisnya. Baik. Jadi, jangan ke susu, jangan cepat-cepat pengen naikin obat atau turunkan obat, tapi tetap kondisi klinisnya. Ya? Berarti diskusikan untuk naikkan yang MTX-nya ya dok ya? Ya, didiskusikan soalnya mungkin mengalami kekambuhan kan intinya bukan kita tidak atau memaksa untuk menaikkan dosis obat, tetapi kadang-kadang yang kami jumpai pasien tuh takut minum MTX padahal dosisnya masih kecil sekali. Ya ketika minta, Bu, ini kan Ibu mau masih 3 tablet ya, saya mau naikin 4 tablet. Pasiennya ketakutan. Banyak yang begitu. Malah lebih memilih untuk naikin metil. Nah, itu titik poinnya ke Mbak Lola. Seandainya nanti diminta untuk naikin dosis MTX, jangan takut. Itu tandanya memang dosis yang ada saat ini belum kuat untuk menangani kondisi penyakitnya. Gitu ya. Baik dok. Baik. Terima kasih dok. Sama-sama. Dr. Andi mungkin ada tambahan?
Ya, seperti yang dibilang Dr. Faisal tadi ya, mungkin aktivitasnya belum terkontrol, jadi bisa MTX dinaikkan, ya bahkan bisa juga dikombinasikan dengan DMARD yang lainnya kalau memang belum benar-benar belum terkontrol gitu. Jadi nanti dokternya akan melihat dari sisi yang lainnya, apakah nanti juga dicek untuk masalah aktivitas penyakitnya sendiri, terus dilihat nanti dosisnya. Tapi bisa juga Artinya kombinasi DMARD yang lain itu di DMARD yang lain apa, Dok? seperti sulfasalazin, hidroksikloroquine. Nah, bisa menjadi pertimbangan malah untuk dikombinasikan. Walau memang pertama kita harus maksimalkan dulu nih satu DMARD, satu DMARD-nya gitu. Karena dengan menambahkan DMARD yang lain yang mungkin akan meningkatkan efek samping dari tersebut. Ya, tapi memang saya juga ada rencana mungkin Novemberan atau apa nanti mau ke Medan, Dok, mungkin mau coba ini juga sama dokter. Boleh. Konsul. Boleh, silahkan, Mbak. Baik, Dok. Jadi sementara nanti diskusi pertama tadi menurut Dokter Faisal itu penambahan MTX, kemudian menurut Dokter Andi di-combine dengan DMARD yang lain ya, Dok? Iya, tergantung, bukan gitu maksudnya. Konsepnya bukan gitu, Mbak. Bukan gitu konsepnya. Tunggu ya. Teman-teman sekalian, ini bukan konsultasi. Jadi di sini kami bukan ngobati. Maksud saya ke dokter sayanya, ke dokter Najirmannya. Ya konsultasi ke konsultasi ke dokternya dulu. Ya, ke Jika dokter diminta Najirmannya, untuk menambahkan obat DMARD, ya jangan ketakutan gitu. Maksudnya gitu, jangan nanti heran tiba-tiba ini kita kombinasi ya kita naikin gitu, Mas. Jangan. Ya. Artinya saya mungkin ke dokter saya yang sekarang diskusinya untuk apakah mungkin ada penambahan yang MTX-nya ataukah akan dikombinasikan dengan DMARD yang lain gitu ya. Nanti dinilai sama dokternya apakah ini gejala semuanya dalam minggu ini saya memang ada jadwal kontrol juga, Dok. Nanti dokter akan menilai kira-kira ini aktivitasnya memang yang bermasalah atau tadi misalnya lagi entah ada kegiatan lain dan sebagainya gitu kan. Sebenarnya kalau secara aktivitas saya nggak terlalu banyak, Dok, cuman di rumah paling saya cuman bisa jalan pagi, tapi kalau kondisi sendi lagi nyeri sekali saya mungkin lebih banyak stretching aja gitu yang sebisanya aja, Dok. Nah, nanti kalau udah kondisinya pulih lagi sendinya baru saya jalan pagi lagi gitu. Mungkin Kak Lola, apakah setiap kali gimana? Sudah konsultasi ke DPL-nya kalau misalnya setiap kali memasuki masa mau menstruasi selalu ada kekambuhan, sudah ini belum? Waktu itu sempat discuss, jadi karena menurut beliau mungkin karena memang terjadi peradangan itu, Mbak. Jadi makanya kemarin waktu kambuh ini sebelum haid sampai saya sesudah selesai haid ini dinaikin itu. Berarti udah ada evaluasi ya? Iya, betul. Ya, berarti ikuti dulu evaluasinya, kemudian nanti dilaporkan kembali, dikonsultasikan kembali. Baik, terima kasih ya Kak Lola kesempatannya. Terima kasih, Dok, semua, Mbak Yuli. Ya, next Kak Alfred. Ini masih tentang steroid untuk kasus batuk pilek. Kenapa setiap kali kasus batuk pilek itu dokter memberikan resep steroid? Ini dalam kasus ini adalah dexamethasone. Apakah aman untuk usia anak 9 tahun? Dokter Faisal? Oke. Ini agak nggak nyambung ya dengan topik kita ya. Maksudnya ini anak-anak, which is kita ngomong yang dewasa. Yang kedua, ini juga bukan kasus autoimun. Ya. Yang ketiga, sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman, ini bukan ajang untuk konsultasi pengobatan. Ya, misalnya dok, saya minta obat dong gitu. Bukan, ini adalah edukasi. Ya, edukasi untuk menjawab tanda tanya teman-teman. Jadi saya nggak bisa komen untuk penggunaan obat dexamethasone pada anak-anak pada batuk pilek, ya. Jadi ya memang jika itu obat yang digunakan oleh klinisi atau spesialis anak yang menangani, silahkan digunakan. Mudah-mudahan itu sudah sesuai dengan pengobatan yang direkomendasikan untuk penyakit
anak tadi, ya, begitu. Tentunya juga tidak jangka panjang juga ya dokter ya kalau untuk kasus batuk pilek seperti itu. Iya, Kan betul sekali. kalau sudah sembuh sudah ya. Ya, Ya. dan sebaiknya jika memang batuk pilek lagi dan seperti itu lagi ya ditanyakan langsung Iya, kepada betul. dokter yang menangani, begitu ya. Iya, iya. Dokter Andi Raga setuju ya kayaknya sudah Setuju, mungkin mengangguk-angguk. ada pertimbangan dari klinisinya untuk memberikan Iya. tersebut gitu kan. Iya. Oke, next. Dari Kak Desi, ini mengingat efek sampingnya. Bagaimana jika kalau misalnya belum bisa off steroid? Karena pasti ini sudah tadi kayaknya sudah pernah dijawab ya. Yang lain ya, ya sudah. Saya jawab dulu, Mbak. Oke, Mbak Yuni. ya dokter gimana? Ya. Jadi ini pemahaman yang tidak tepat. Bukan langsung di off, tapi di tapering down, diturunkan pelan-pelan. Jadi gini, kadang-kadang pasien minum obat metil 4 mili ya, yang satu tablet 4 mili 1 kali 1 ya. Kemudian langsung di stop, kemudian kambuh. Ya kalau begitu coba dikomunikasikan apakah ke DPL-nya apakah naikin obat DIMAT atau kembali ke dosis semula, dan kemudian ketika mencoba menurunkan dosis lagi, mungkin jangan langsung di stop, tapi mungkin 2 hari sekali dulu gitu. Kemudian kalau bagus ya 3 hari sekali, ya. Kalau bagus seminggu sekali, kalau bagus seminggu sekali setengah tablet, begitu gitu. Jadi nggak ada kata-kata kalau Langsung. iya langsung off langsung kambuh. Iya. Kalau memang setelah di off langsung kambuh, ya kan 2 kemungkinan, apakah memang DIMAT yang sedang diminum itu belum adekuat, baik dosis maupun jenisnya, maupun yang kedua ada hal lain yang memicu, gitu ya. Jadi tetap semangat, ya pasti ada jalan untuk semua masalah. Iya. Kok kayaknya Ini dok, apa kalau banget kan misal ini yang Mbak Desi ini ya nanyanya. kalau tapering off kayak gitu dokter, apakah dalam proses tapering off itu adaptasi tubuh juga ikut berperan dokter? Misalnya sudah terbiasa nih dengan 4 mili kemudian selang-seling, itu apakah berperan untuk efektivitas obatnya Iya. itu perlu waktu? Iya kan, jadi ilmu kedokteran itu adalah ilmu sains yang ada seninya, ya. Jadi sains mengatakan, ilmu pengetahuan mengatakan steroid itu diturunkan dosisnya pelan-pelan. Nah, pelan-pelan yang bagaimana itulah seninya untuk kita mengenali tubuh kita. Ya jadi bisa aja nih nggak langsung selang-seling, cuman Senin 4 mili, Selasa 2 mili, Rabu 4 mili, Kamis 2 mili. Ya kan tergantung bagaimana tubuh melakukan adaptasi atas modifikasi dosis tadi. Ya. Gitu. Yang penting teman-teman mesti mengetahui itu adalah usaha kita untuk mengusahakan dosis steroid yang efektif yang masih bisa mengendalikan penyakitnya seminimal mungkin dosisnya. Begitu, ya. Iya, iya. Setuju. Artinya adalah bahwa ketika kita mulai dosis tapering off, muncul gejala-gejala seperti itu tidak langsung ini juga ya dokter ya, tidak langsung ini nggak bisa turun seperti itu nggak bisa ya dokter Iya. ya. Harus Harus ini ya, semangat. harus ya. Oke, yang lainnya. Nah ini steroid yang topikal dokter. Untuk ketika muncul ruam di wajah, lalu diberi salep steroid, kenapa bekasnya menjadi hitam? Dan bagaimana cara menghilangkan bekas ruam tersebut? Malaras mungkin. Dokter Andi? Ya, ya mungkin bisa menjadi efek samping, walaupun memang kebanyakan malahan kalau misalnya kita berikan steroid, efek samping yang lebih muncul sering itulah hipopigmentasi, malah kulitnya biasanya menjadi lebih putih dibandingkan area sekitar kulit-kulitnya gitu. Jadi biasanya kalau misalnya efek samping steroid di kulit sih itu bisa, kalau misalnya pada tahap awal bisa yang reversible, dalam arti kalau misalnya kita memang di stopkan nanti steroidnya bisa kembali lagi gitu. Tetapi kalau misalnya jangka panjang dan terlalu lama, nah itu yang bisa kadang-kadang memang agak sulit untuk kembali ke awal lagi gitu sih ya. Bagaimana menghilangkan bekas ruamnya, mungkin kalau misalnya kita bisa tidak tertangani, nanti kita konsultasikan ke teman sejawat dokter kulit biar dievaluasi kira-kira ruamnya itu apa gitu, apakah terkait steroid, apakah terkait penyakitnya gitu, atau ada penyakit infeksi yang lain diakibatkan oleh penggunaan steroid, karena bisa saja setelah pemberian steroid menjadi infeksi di daerah sekitarnya gitu, rentan terhadap kena infeksi karena pelapisannya istilah udah makin menipis dan bisa kena infeksi yang lainnya. Mungkin itu sih ya. Oh iya, Dokter Faisal ada tambahan? Baik, saya setuju. Mungkin ini sebetulnya akibat lupusnya ya. Ya kan, jadi kalau yang namanya fotosensitivity ya,
yang apa namanya yang butterfly rash itu memang dia kalau kena cahaya matahari nanti dia bisa menghitam kulitnya. Dan sebetulnya malah pengobatannya malah dengan menggunakan salah satunya jika kita konsultasikan ke spesialis kulit, ini kok ada yang ribut banget ya. Nah, dan jika kita konsultasikan ke spesialis kulit, malah salah satu pengobatannya memang salep steroid tadi gitu. Jadi sebetulnya kelihatannya bukan akibat salepnya sih yang membuat kehitaman, kecuali memang mungkin ya satu akibat penyakit lupusnya, yang kedua mungkin ya ada komponen salep itu yang selain steroid yang tidak cocok untuk pasien gitu. Kan ada kan komponen apa namanya di dalam obat-obatan yang bukan hanya zat aktifnya ya tapi zat pendukungnya dan segala macam. Oh ya, ya. Next dokter, untuk ini masih terkait efek samping ya. Bagaimana kalau dengan efek samping yang menaikkan gula darah tadi, Dokter Andi Raga menyinggung sedikit tentang efek samping yang menaikkan kadar gula darah. Bagaimana dengan pasien autoimun yang juga ada diabetes mellitus? Dokter Andi Raga mungkin yang tadi sempat ada. Ya, baik. Ini yang nanya namanya nggak ada tapi ini ya Mbak ya. Oke lah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau misalnya steroid salah satunya tadi bisa meningkatkan kadar gula darah. Jadi gimana kalau dengan pasien autoimun yang diabetes? Ya tentunya kita harus mengobatinya secara komprehensif, dalam arti kita evaluasi satu-satu nih, apakah memang bisa steroidnya yang kita turunkan dosisnya seminimal mungkin, yang kemudian ada juga kita naikin dosis dari obat gulanya sendiri untuk mengontrol kadar gulanya. Tapi selain obat-obatan, yang terpenting itu adalah non farmakologinya juga ya, dalam arti steroid padahal dosisnya tinggi, tapi dia makannya nggak bisa dikontrol, gulanya bukan karena steroid bisa jadi gitu kan, karena memang makan konsumsi karbohidrat yang masih tinggi juga. Nah, gitu dia. Dan juga non farmakologi lainnya yang selain obat-obatan, selain makannya tadi juga ya tentu olahraga untuk menurunkan kadar gula yang ada. Jadi kita harus menimbang secara keseluruhan secara holistik melihat pasiennya. Selain kita berusaha menurunkan dosis steroid, kita evaluasi bagaimana pengobatan baik dari sisi farmakologisnya, obat-obat diabetesnya atau non farmakologi dengan memperbaiki pola hidupnya. Begitu sih, Mbak Yuli. Iya. Dr. Faisal? Dr. Faisal mungkin? Kayaknya cukup jelas ya. Oke, ya masih terkait efek samping lagi. Oh ini yang tadi, ketika minum metilprednisolon dosisnya 2 kali 8 mili, kulit wajahnya menjadi mulus, tapi begitu turun dosis malah muncul jerawat ataupun muka kusam. Dr. Faisal mungkin ada komentar? Ya, baik. Memang teman-teman penyintas lupus banyak yang wanita ya, jadi masalah kulit itu sangat menjadi concern sekali kulit ya dari tadi. Ya satu hal, metil dengan dosis 2 kali 8 mili itu bukan dosis tinggi ya, bukan dosis tinggi ya. Jadi jangan salah untuk pembagian dosis. Kemudian kelihatannya juga saya nggak bisa mendapatkan hubungan ya menurunkan dosis metil dengan munculnya muka kusam ya. Mungkin ya efek muka kusam itu kan ya salah satu efek mukokutan, efek kulit pada lupus ya. Biasanya malah kalau pakai steroid memang bisa menimbulkan jerawat ya memang sebetulnya ya. Kalau kebanyakan diminum itu salah satu efek sampingnya. Tapi biasanya di punggung walaupun mungkin di muka juga bisa ya. Kalau muka kusam mungkin lebih ke penyakit lupusnya. Ya tapi memang sebenarnya kalau 2 kali 8 mili itu belum dosis tinggi, jadi sebetulnya kalau memang ada ketakutan ya kulit wajahnya nggak mulus atau muncul apa namanya kondisi kulit yang lain kayak jerawat ya boleh konsul ke spesialis kulit ya. Jadi mungkin ada penyebab yang lain. Kita ketahui kalau jerawat itu kan bisa jadi akibat infeksi di kulit juga ya. Kemudian penumpukan lemak di kulit atau minyak di kulit. Nah, itu semua yang bisa dievaluasi oleh spesialis kulit. Ada sabun cuci muka khusus. Kemudian yang paling penting pakai sunblock gitu ya supaya kulitnya tetap sehat. Ya. Dr. Andi Raga? Udah jelas juga sih seperti Dr. Faisal jelaskan tadi. Iya, oke. Ya. Satu lagi dokter, ini tentang efek samping lagi untuk masalah ini apakah steroid aman untuk kehamilan dan menyusui? Karena ada beberapa yang sempat curhat di grup,
setelah melahirkan sama dokter dokter anaknya nggak boleh menyusui karena masih minum steroid. Nah, ini bagaimana dokter? Dokter Faisal? Iya, pada prinsipnya aman ya dengan dosis, cuma ada catatan dosis seminimal mungkin ya, sekecil mungkin yang bisa mengendalikan penyakitnya. Ya, jadi pasien lupus yang menggunakan steroid itu masih boleh untuk menyusui. Ya, yang nggak boleh itu misalnya NSAID atau OAINS, yang itu yang tidak begitu direkomendasikan digunakan ketika menyusui. Ya, ya kenapa? Ya mau nggak mau, ya memang pasien lupus ya banyak yang menggunakan steroid ya. Jadi kita nggak bisa langsung menghentikan steroidnya untuk menyusui. Dan di satu sisi bayi kan punya kebutuhan ASI ya. Jadi masih kalau pendapat kami di bagian penyakit dalam dermatologi itu masih boleh menyusui jika menggunakan steroid. Juga aman untuk kehamilan ya dokter ya? Kehamilan aman. Ya malah jangan langsung di-stop tuh obat-obatannya, nggak boleh ya. Kalau ada obat yang di-stop, mesti konsultasi dahulu. Ya ada dimat-dimat yang mesti di-stop untuk persiapan kehamilan. Ada dimat yang mesti di-stop saat hamil atau saat menyusui. Ya tapi apakah di-stop atau tidak, konsultasilah dahulu gitu ya. Iya, dokter Andi Raga ada tambahan? Ini sedikit jenis steroidnya mungkin yang untuk kehamilan kali ya, Dr. Faisal ya. Kalau misalnya dexamethasone mungkin ya agak berhati-hati gitu. Kita anggap ini mungkin steroid yang sering digunakan adalah metil gitu ya. Karena kalau dexamethasone itu kan melewati saluran plasenta gitu ya. Tapi kita memang jarang untuk memberikan dexamethasone penggunaan steroidnya pada pasien autoimun. Biasanya kita sering menggunakan metilnya. Tapi bisa dibilang secara garis besar sih masih relatif aman ya. Iya. Baik dokter, terima kasih. Untuk ini dokter. Oh ya, gimana? Ya. Mumpung ngomongin dexamethasone, jadi sebetulnya mungkin kalau teman-teman yang lagi hamil, mungkin pada saat kehamilan, pada saat mau persalinan, ya kan mungkin akan dapat injeksi dexamethasone oleh spesialis obgyn untuk membantu pengembangan paru janin, ya. Jadi ya jangan langsung, dok katanya kan nggak boleh dexamethasone gitu. Jadi itu ada tempatnya pada pasien-pasien yang sedang persiapan kehamilan, persiapan persalinan ya. Ya, tapi tentu kalau teman-teman lagi hamil, kalau konsul ke spesialis kandungan, disampaikan obat-obatan yang sedang dipakai supaya spesialis kandungan juga bisa menyesuaikan pengobatan yang digunakan untuk pasien, gitu ya. Iya, dokter setuju. Untuk ini dokter, kalau misalnya efek samping steroid itu kan lebih ke lambung ya. Sedangkan teman-teman itu banyak yang mengeluhkan punya GERD dan sebagainya. Itu apa steroid yang aman untuk lambung, dokter? Mungkin dokter Andi? Ya, pilihan steroid yang aman ya. Jadi memang steroid yang memiliki efek samping ya karena dia menghambat suatu enzim yang bisa mengontrol asam lambung gitu. Jadi rata-rata sih bisa menimbulkan semua jenis steroid itu hampir sama. Tetapi memang beberapa orang ada berbeda-beda nih. Dia baru terasa bila menggunakan dosisnya yang tinggi misalnya ya kan, atau yang penggunaan berapa miligram gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya memang ada rentan terjadinya masalah di lambung, kita memberikan obat ya untuk protektifnya lah ya, untuk mengontrol asam lambungnya begitu sih. Dan mungkin penggunaannya harus setelah makan ya dokter ya. Kadang-kadang kan teman-teman nggak perhatikan sudah makan sebelum makan. Dokter Faisal menambahkan mungkin? Ya jadi ya semua obat bisa punya efek ke lambung ya. Ya jadi memang jika ditakutkan hal itu kita bisa menambahkan obat untuk melindungi lambung. Iya. Untuk steroid dosis tinggi, dokter, apakah ada efeknya menjadi sulit tidur di malam hari? Dokter Andi Raga? Iya, kalau misalnya bisa jadi gitu kan, cuman ya kita harus evaluasi dulu ya kan, apakah memang sulit tidurnya gimana nih, apakah akibat memang steroidnya, karena kan sulit tidur kan banyak penyebab sulit tidurnya, dalam arti selain memang karena steroidnya, bisa juga aktivitas penyakitnya, atau sebelum dia tidur masih pegang handphone, yang sosmed gitu kan, nah itu juga bisa menjadi suatu pencetusnya, itu dia sih. Dokter Faisal, mungkin ada tambahan? Ya kembali lagi mungkin ya saya mau mengingatkan kembali dosis tinggi ya teman-teman asal menganggap dosis tinggi gitu. Jadi ada ini ya, ada ada batasan-batasan dosisnya gitu. Ya jadi jangan langsung menganggap
1 kali 4 mili itu dosis tinggi, enggak ya. Gitu. Itu sih. Ya, oke. Ada ini lagi Kak Alfred? Masih ada pertanyaan lagi? Atau kita selingi ada lagi? Yang di chat masih banyak tuh kayaknya, Mbak. Oh ya dokter. Ini yang menitip dulu dokter, soalnya sudah beberapa hari ini menitipnya. Menaikkan kortikosteroid ketika kondisi akan flare, lalu berpesan jika sudah membaik kembali ke dosis semula. Apakah kembali ke dosis semula tersebut begitu membaik atau menunggu beberapa hari dulu? Ini ada salah satu yang dipesani seperti itu sama DPL. Nah ini dia bingung, evaluasi dosis membaiknya itu bagaimana dokter? Ke siapa, Mbak? Saya? Ya boleh dokter Faisal, boleh. Nah baik, ini yang tadi saya sampaikan, masing-masing pasien beda-beda, ya kan, dan tergantung seninya. Ya, seni apa? Seni mengenali kondisi tubuh kita. Ya kalau memang sudah membaik, ya kondisi membaik, boleh kembali ke dosis infeksi sebelumnya. ya. Ya, jadi ya itu nanti tentunya melihat sebetulnya maksud DPL bagaimana. Biasanya kalau saya melakukan pesan itu, ya saya akan ngejelasin kalau memang sudah gejalanya enakan, ya tanda-tanda kekambuhannya sudah hilang, ya kembali ke dosis, bisa langsung kembali ke dosis semula. Ya tapi kalau teman-teman sanksi, ya silakan konsul atau datang kembali ke DPL-nya, begitu. Dan kalau misalnya belum sempat datang ke DPL, dicatat, sangat penting mencatat. Kadang-kadang teman-teman penyintas lupus malas mencatat nama obat, ya malas mencatat hal-hal apa yang menyebabkan kambuh, gitu. Jadi dicatat nih, misalnya dosis sekian saya kambuh, gitu. Jadi nanti bisa dikomunikasikan ke DPL-nya. Itu gunanya kita mengenali pengobatan dan mengenali kondisi tubuh kita, gitu ya. Iya. Ini dokter ada satu dari Kak Nur Hidayati yang mau langsung menyampaikan sendiri pertanyaannya kepada Kak Nur. Apakah bisa open mic? Oke Kak Yul, ya. Bisa. Ya, monggo Kak. Oke. Dok, saya mau tanya, apakah efek samping obat-obatan lupus ini bisa mengakibatkan infeksi? Halo? Iya, oke. Apakah obat-obatan lupus ini bisa mengakibatkan infeksi, efek sampingnya, ataukah mungkin infeksi itu disebabkan oleh lupusnya, ataukah disebabkan oleh obat-obatan yang kita minum? Oke, baik. Mungkin saya jawab ya, kebetulan ini topik saya pada lupus camp tadi. Jadi infeksi itu disebabkan oleh kuman, bukan oleh obat, ya. Kuman masuk ke tubuh, ya. Kuman bisa mengakibatkan infeksi itu kalau kondisi kekebalan tubuh kita dalam kondisi tidak bagus. Nah, apa yang menyebabkan gangguan kekebalan tubuh itu ada dua hal pada penyintas lupus. Satu adalah kondisi penyakit lupusnya, yang kedua kondisi penekanan sistem imun akibat penggunaan obat-obatan, gitu. Jadi dua-duanya bisa. Dalam hal kondisi lupus, jadi lupus itu memang memiliki efek gangguan kekebalan tubuh dan juga itu sangat meningkatkan risiko kemungkinan bisa kena infeksi jika aktivitas penyakit lupusnya tinggi atau jika banyak memiliki manifestasi atau keterlibatan organ. Misalnya lupusnya ada lupus yang selain kena ke sendi, kena ke kulit, juga kena ke ginjal, ya. Jadi semakin banyak organ yang dikenai oleh lupus ini, maka semakin tinggi kemungkinan bisa kena infeksi, ya. Jadi bukan semata-mata lupus langsung pasti kena infeksi, enggak. Ya kalau aktivitas penyakit lupusnya bisa kita kendalikan, maka kemungkinan kena infeksi lebih kecil. Nah, yang kedua, memang penggunaan obat-obatan imunosupresan ini bisa meningkatkan risiko kena infeksi, ya. Tapi bukan obat-obatan yang membuat infeksi, tapi efek obat-obatan yang menekan sistem imun tubuh mengakibatkan sistem imun tubuh itu sangat mudah kalah ketika masuk kuman, ya. Jadi salah satu obat-obatan yang bisa meningkatkan risiko itu adalah steroid ini,
Ya, misalnya dalam misalnya dalam hal infeksi COVID-19 misalnya, ya semakin tinggi teman-teman menggunakan dosis steroid, maka semakin tinggi kemungkinan bisa kena risiko infeksi COVID-19. Ya, bagaimana mencegahnya? Mencegahnya tentunya satu, melakukan tindakan-tindakan ya untuk menjaga jangan sampai tubuh kita kena kuman. Ya, kalau istilah zaman now itu protokol kesehatan. Yang kedua tentunya vaksinasi. Vaksinasi apa? Vaksinasi COVID-19 boleh, vaksinasi influenza, vaksinasi pneumonia, ya. Jadi banyak penyakit-penyakit infeksi yang banyak dijumpai pada penyintas lupus itu bisa dicegah dengan vaksinasi. Begitu Mbak Yuli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mbak Yuli. Dr. Andi ada tambahan? Ya udah cukup lengkap yang disampaikan sama Dr. Faisal tadi ya. Itu dia. Kak Nur sudah jelas ya? Oke, Kak Yul, terima kasih banyak, Dok. Makasih. Sama-sama. Selanjutnya Kak Hardiana. Ini beliau akan segera operasi katarak dan glaukom. Tetapi khawatirnya akan muncul kembali operasi berulang hanya karena kembali mengkonsumsi metilnya. Bagaimana nih dokter? Apakah dengan steroid yang masih tetap diberikan akan berulang kembali kasus operasi katarak dan ininya? Dokter Andi mungkin? Ya, kalau misalnya berulang kali bisa jadi ya bisa jadi juga gitu kan ya Mbak ya. Makanya ya harus dievaluasi terus deh ya. Jangan kita bergantung pada steroidnya ya kan. Kita evaluasi mengenai demand-nya yang perlu diperhatikan juga. Karena tujuan utama dari kita menerapi suatu pasien lupus gitu kan berdasarkan juga guideline yang ada nih ya kan. Kita ikuti mengacu pada EULAR tentunya meminimalkan semua penggunaan obat dan kalau bisa memang steroid dilepaskan kalau bisa. Tapi kalau enggak juga penggunaan steroid itu sangat minimal sekali gitu sampai dosisnya sangat-sangat minimal di bawah 7,5 mg gitu. Itu sangat benar-benar minimal kalau untuk yang prednisonnya. Kalau prednisolon kurang lebih 6 mg sih. Jadi dengan efek segitu kecilnya mungkin mengurangi efek samping yang akan terjadi untuk jangka panjangnya gitu sih. Iya, ada Dr. Faisal, ada tambahan? Kayaknya udah cukup jelas ya. Jadi memang ada efek samping yang menetap ya akibat penggunaan steroid ini. Misalnya kan tadi glaukoma, katarak ya yang mungkin bisa ditangani dengan tindakan pembedahan ya. Tetapi memang jika masih membutuhkan metil, tentunya kita akan mengusahakan seminimal mungkin. Dan konsekuensinya adalah kita mesti menemukan dosis DMARD yang adekuat, baik itu dalam segi jumlah dosisnya maupun jenisnya. Ya, kemudian ada lagi nih yang banyak juga dikeluhkan kayak AVN. AVN itu adalah gangguan pada sendi panggul ya, sendi hip sendi panggul ya, akibat penggunaan steroid. Ya, itu memang menjadi dilematis juga soalnya pada pasien-pasien lupus banyak yang juga mengalami AVN akibat penggunaan steroid sehingga memang ketika sudah muncul AVN, kita akan mengusahakan supaya steroidnya dihentikan, tapi dengan catatan mungkin untuk mendapatkan efek pengobatan yang optimal, maka DMARD-nya yang kita naikkan dosisnya atau kita kombinasikan obat DMARD-nya. Ya. Gitu, Mbak. Sudah ini sekali ya. Ya, dokter, terima kasih. Ini masih terkait untuk efek steroid, dokter. Apakah kram di kaki, tangan, dan kaku otot di dada, punggung itu pengaruh dari steroid? Ini dari Kak Ruth Widianti. Dokter Andi? Tunggu. Bentar ya. Dokter, ya. Oke. Sorry Pak ya. Oke, baiklah. Jadi tadi pertanyaan apa? Sorry, putus tadi. Kalau kram di kaki, tangan, dan kaku otot, apakah salah satu pengaruh steroid? Oh gitu. Jadi memang selain memang glukokortikoid indus osteoporosis, ada juga namanya glukokortikoid indus myositis gitu. Masalah di bagian otot-otot gitu kan. Jadi apakah memang itu terkait dengan akibat steroidnya? Bisa gitu. Tapi tetap juga kita evaluasi ya aktivitas penyakitnya sendiri bagaimana. Terus kena kram-kram ya kan, habis itu kadang-kadang ada kesemutan dan lain sebagainya. Apakah memang dia ada masalah metabolik lainnya seperti diabetes dengan penggunaan steroid, gulanya tinggi, nah itu bisa juga gitu kan. Tetapi memang salah satu
efek dari pemberian steroid itu bisa menyebabkan masalah di miositis ya, di sel-sel ototnya yang bermasalah. Jadi itu bisa menjadikan salah satu penyebabnya. Tetapi harus kita solusikan juga. Juga kalau misalnya kita jarang gerak nih, ya padahal aktivitas sudah bagus nih, tapi mager nih, malas olahraga, malas gerak. Nah, itu juga bisa mengakibatkan keluhan-keluhan ya seperti itu juga. Jadi kita harus secara keseluruhan, jangan disalahkan hanya steroidnya saja, tapi kita evaluasi secara keseluruhannya. Begitu. Ya. Dr. Faisal ada tambahan? Ya cukup jelas, makanya sebetulnya di leaflet kita steroid itu pedang bermata dua. Di satu sisi dia bisa menghilangkan gejala sakit-sakit sendi, di sisi lain dia juga bisa mengakibatkan gejala yang tadi disampaikan Dr. Andi, ya. Jadi memang sangat membutuhkan ketelitian, ketelatenan, kesabaran dan semangat teman-teman sekalian untuk menangani atau menghadapi kondisi lupus ini, ya. Makanya pedang bermata dua tuh, ya. Jadi jangan menganggap steroid itu obat dewa. Kenapa? Dia bisa menghilangkan gejala, tapi di sisi lain bisa menimbulkan gejala yang lain lagi, gitu ya. Iya. Ya, terima kasih dokter. Ini satu lagi pertanyaan ya. Ya Mbak Yuli, silakan. Ya, Kak Hasian, apakah mau live chat? Kak Hasian, ini yang dari kemarin bingung antara selsep dan steroid. Kak Hasian. Enggak. Oke, saya bacakan. Mbak, silakan aja Mbak. Kita kan malu-malu Mbak. Santai nih, santai. Open cam juga boleh kok. Iya, biar nggak penasaran semua. Biar nggak penasaran, Mbak. Ayo Kak Hasian, silakan. Enggak, yang itu aja Kak. Baik, ini yang ditanyakan adalah efek samping steroid dengan efek samping imunosupresan dalam hal ini selsep itu lebih mending yang mana? Dan kenapa kalau misalnya pakai selsep, ini agak di luar topik ya, kalau misalnya pakai selsep tidak boleh untuk kehamilan. Dokter Andi Raga mungkin? Boleh. Sorry. Kenapa tadi Mbak? Sorry. Jadi beliau membandingkan antara steroid, efek samping steroid dengan efek samping DMARD dalam hal ini selsep. Dan kenapa kalau pakai selsep kan tidak boleh untuk kehamilan. Begitu dokter. Iya, memang ada beberapa obat ya, ada beberapa pengobatan yang memang tidak boleh diberikan pada kehamilan karena nanti bisa mengakibatkan efek ke janinnya sendiri gitu. Jadi salah satunya itu ya bukan salah satunya itu adalah selsep, kemudian yang Forti golongan MMF dan beberapa pengobatan lainnya itu memang tidak boleh diberikan. Kalau misalnya steroid sih ya bisa menjadikan obat pilihan yang diberikan. Tetapi selain itu juga sebenarnya ada DMARD lain ya, DMARD lain yang bisa diberikan pada pasien dengan kehamilan gitu. Jadi ada pilihannya, bukan hanya steroid saja yang harus dinaikin karena memang selsepnya tidak bisa diberikan, tetapi bisa digantikan dengan pengobatan DMARD yang aman untuk kehamilan gitu ya. Dr. Faisal menambahkan ini terkait yang tadi efek sampingnya mana yang lebih. Oke. Jadi kita mesti posisikan dulu itu steroid sama selsep itu beda, jenis obat yang beda ya. Kalau steroid tadi kan udah kita jelaskan kayak metil, prednisone, sedangkan selsep itu adalah golongan DMARD atau imunosupresan yang digunakan untuk mengatasi aktivitas penyakit lupusnya ya. Jadi selsep itu buat teman-teman ya, itu kadang-kadang kalau ikut simposium atau ikut diskusi ada yang mengatakan mycophenolate ya, mycophenolate mofetil ya atau mycophenolic acid ya, itu adalah satu golongan ya, nama dagangnya itu bisa selsep ya, kemudian bisa juga Mifortik kalau mycophenolic acid atau MPA ya. Jadi jangan bingung tentang obat ya, makanya saya sampaikan tadi kalau bisa obatnya dicatetin tuh dan dipahami jenis-jenis obatan yang dipakai. Yang kedua, selsep ini atau jenis MMF mycophenolate mofetil itu kalau misalnya teman-teman mau planning hamil ya, sebaiknya dihentikan paling cepat 3 bulan sebelum hamil ya. Jadi tujuannya apa? Supaya tidak mengganggu janin. Nanti, dok kalau dihentikan saya pakai apa dong? Apa saya pakai memetil aja? Enggak. Jadi biasanya pasien lupus yang mau hamil, kita menganjurkan supaya disiapkan dahulu kondisinya. Jadi
kalau kita mau stop Celsep, kita otomatis akan mengganti DMAT-nya dengan DMAT yang lain yang lebih aman untuk kehamilan, ya. Misalnya nih contohnya sulfasalazin aman untuk kehamilan. Sulfasalazin itu sulkolon, sulfitis, ya. Kemudian HCQ, hidroksikloroquine juga aman untuk kehamilan. Misalnya apa? Plaquenil, Hyloquine, Pheneltic. Itu ya. Jadi ya kenapa mesti 3 bulan? Selain supaya obatnya itu nggak ada lagi di tubuh ketika sedang hamil, juga untuk masa menyesuaikan penggantian obat DMAT-nya tadi. Ketika setelah diganti obat, misalnya ketika minum Celsep, kondisi lupusnya bagus, kemudian mau hamil nih, ya, kemudian Celsepnya diganti nih dengan sulfasalazin misalnya, atau dengan obat yang lain, ya. Ketika itu kambuh lagi aktivitas penyakitnya, maka kita naikin dulu dosis sulfasalazinnya, modifikasi dulu dosis DMAT-nya supaya kondisinya dalam kondisi stabil untuk hamil gitu. Jadi jangan langsung aja pengen cepat hamil supaya demi keamanan janin dan demi keamanan ibunya, ya. Jadi sebagai kesimpulan yang tadi, kalau steroid tetap boleh untuk hamil, ya, boleh dipakai ketika mau hamil, ketika saat hamil atau ketika menyusui, tentunya dengan dosis yang diupayakan sekecil mungkin yang masih bisa mengendalikan penyakitnya. Yang kedua, Celsep itu isinya itu adalah mycophenolic mofetil, ya. Golongan yang sama adalah mycophenolic acid atau MPA atau nama dagangnya Mifortic, ya. Itu tidak aman untuk kehamilan. Jadi kalau teman-teman sedang menggunakan itu dan melakukan rencana hamil, dihentikan paling cepat 3 bulan ya. Kalau bisa lebih lama sebelum mau hamil itu sudah dihentikan supaya kita punya waktu lebih senggang, lebih lowong untuk memodifikasi kembali dosis DMAT teman-teman. Begitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Mbak Yulia dan juga Cukup Mbak jelas, Asian. Dokter. Iya, cukup jelas ya Kak Asian. Iya, tampaknya cukup jelas sih. Ya, ini terima kasih sekali atas diskusinya ya. Ini sudah semakin siang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya menyimpulkan dulu ya untuk diskusi siang hari ini bahwa golongan steroid itu seperti judul di flyer itu adalah pedang bermata dua. Kenapa disebut demikian? Karena tetap kita butuhkan, terutama pada saat-saat untuk awal untuk mengatasi peradangan, tetapi dosis yang diberikan itu sudah dihitung dengan dokter sekecil mungkin yang bisa sesuai dengan kondisi tubuh kita, dan itu hanya untuk sebagai terapi penyembatan sampai DMAT-nya bisa bekerja dengan maksimal. Walaupun banyak efek samping yang mungkin bisa ditimbulkan, tetapi dengan kita terkontrol oleh DPL, tentunya efek samping tersebut bisa diantisipasi dan juga bisa dihindari jika memang teman-teman juga terutama bisa mengendalikan triggernya ya. Jadi untuk aktivitas lupusnya ini sendiri, obat-obatan penting, tetapi pengamatan terhadap trigger masing-masing dan bisa mengendalikan itu juga salah satu kunci untuk bisa mencapai kestabilan dan sehingga dosis obat juga bisa tapering off. Kemudian untuk steroid ini sendiri jangan takut karena ini masih aman untuk ibu hamil maupun menyusui, tidak usah takut. Jadi jangan sampai loss steroid hanya karena sedang menyusui ataupun sedang hamil. Tentunya ini sudah dipertimbangkan matang-matang oleh DPL masing-masing, dan walaupun ada tapering off, tetapi kita tidak boleh swamedikasi sendiri. Kita harus tetap menyerahkan tata laksana obat kepada DPL. Silakan konsultasi, misalnya ada efek samping yang dirasakan, sehingga bisa dipikirkan bersama-sama jalan keluarnya. Kemudian untuk acara selanjutnya, ketambahan kesimpulan sedikit ya. Oh ya. Yang berikutnya adalah jangan swamedikasi. Ini yang paling penting yang harus teman-teman perhatikan. Jadi konsultasikan semua ke DPL, ke masing-masing DPL. Lalu yang catatan lagi untuk diskusi webinar semacam ini bukan menggantikan konsultasi ya teman-teman, bukan menggantikan DPL masing-masing. Jadi
tolong kalau ada kasus atau masalah yang ada keluhan misalnya, sampaikan ke DPL masing-masing. Boleh berdiskusi dengan DPL yang ada di sini, tetapi tidak menggantikan DPL masing-masing. Jadi catatannya mungkin itu. Terima kasih ya. Lalu Kak Yuli, silakan untuk yang tambahan survei dan webinar. Mbak Yuli masih di mute. Mbak Yuli. Ya, diminta ini ya untuk kesediaan teman-teman untuk mengisi survei online perihal persepsi perilaku dan faktor eksternal yang mempengaruhi pelayanan kesehatan dan penggunaan telemedicine pada pasien penyakit rematik autoimun selama pandemi COVID-19. Nanti sudah ada linknya yang bisa diklik ya untuk teman-teman bisa mengisi. Kemudian untuk acara kita selanjutnya, next Real Talk selanjutnya adalah kesehatan sendi dan tulang pada artritis reumatoid hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 jam 16 sampai dengan jam 17.45. Link registrasinya sudah bisa dibuka bersama dengan Dr. Faisal dan Dr. Cindy. Silakan teman-teman yang mempunyai pertanyaan terkait tema di atas bisa mulai japri. Selanjutnya besok kita bisa bahas di acara yang selanjutnya. Ada tambahan Kak Alfred? Sudah? Ya, terima kasih sekali. Gimana? Silakan Dr. Faisal. Ya, baik, untuk event yang tanggal 30 ini mungkin untuk lupus juga boleh ya, menjaga kesehatan sendi dan tulang. Jadi saya lihat tadi banyak di chat tuh yang nanya tentang ini ada kalsium, vitamin dan segala macam. Silakan ikuti. Jadi kita akan bahas lagi dengan lebih mendalam khusus untuk kesehatan sendi dan tulang ya. Kemudian yang kedua mohon diisi itu ada survei telemedicine. Jadi telemedicine itu konsultasi online baik via chat, via aplikasi maupun via video call ya. Kita ketahui banyak aplikasi telemedicine saat ini. Jadi kita lagi mendata nih bagaimana sih kemungkinan melakukan telemedicine untuk teman-teman penyintas autoimun ya. Mohon diisi baik yang sudah melakukan atau yang belum pernah melakukan sama sekali, tolong mengisi semuanya ya. Ada ininya tuh, ada poin-poin yang kita ingin supaya teman-teman mengisi datanya ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali untuk Dr. Faisal, Dr. Andi Raga yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pada siang hari ini, terutama menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar steroid yang masih menjadi momok bagi teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Selamat siang, semoga sehat selalu. Dan jangan lupa tetap jaga prokes meskipun pandeminya sudah mulai menurun ya dokter ya. Dan jangan lupa teks ininya ya, apa namanya pesannya, jangan swab medikasi sendiri. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih dokter. Semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Kak Yuli, Kak dokter. Alfred. Terima kasih Kak Yuli, Kak Alfred. Sama-sama, terima Terima kasih. kasih Kak Yuli. Terima kasih dok. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa mengisi absen ya. Terima kasih dokter, terima kasih Kak Yuli.